Saya Irma Nelly Agustina dari kelas 12 TKJ 3 nomor absen 18. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita waktu dan kesempatan untuk hadir di tempat ini. Tidak lupa pula, kita kirimkan sholawat kita kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang. Muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ada sebuah ungkapan yang sudah tidak asing bagi telinga kita, bahwa surga ada di bawah telapak kaki ibu. Namun, kita semua maklum bila ungkapan itu harus dipahami bahwa jika kita menghendaki surga, maka kita harus memuliakan kedua orang tua kita, baik terhadap ibu maupun bapak. Kalau kita benar-benar tulus menyayangi dan mencintai orang tua, serta menempatkan kepentingan orang tua di atas kepentingan kita sendiri, dan menjadikan diri kita ini sebagai tempat tumpuan hidup kedua orang tua, insya Allah, jalan hidup kita menjadi lancar, banyak berkah, dan penuh kebahagiaan dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam menjalankan roda kehidupan ini, dilalui dengan sangat mulus, tanpa hambatan, sebagai keluarga utuh yang sakinah, mawadah, dan warohmah. Sebaliknya, kalau kita biasa-biasa saja terhadap orang tua, tidak ada perhatian khusus terhadap kedua orang tua kita, maka jalan hidup kita pun biasa-biasa saja. Orang tua kita adalah sebagai wakil Allah Subhanahu wa Ta'ala di bumi ini. Kalau kita menyepelekan orang tua kita, maka Allah pun akan menyepelekan kita. Apalagi kita sampai berani menghina orang tua, menentang perintahnya, dan tidak menghargai orang tua. Sudah pasti Allah pun akan murka kepada kita. Barang siapa yang berani dan tidak memuliakan orang tua, maka kehidupan sehari-hari seseorang tersebut akan banyak mengalami kesulitan di dalam hidupnya, menderita lahir dan batin, serta selalu ditimpa permasalahan dalam banyak hal. Allah berfirman, "Dan Tuhanmu telah memerintahkan kepada kamu, jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya." Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Al-Isra ayat 23. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, "Wahai Tuhanku, kasihinilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku di waktu kecil." Al-Isra ayat 24. Kamu diberi balasan terhadap apa yang kamu kerjakan. Atur ayat 16. Ayat ini mengingatkan kita bahwa balasan dan murka Allah tidak mesti harus menunggu hingga kiamat nanti. Namun, banyak yang langsung dirasakan saat masih di dunia ini bagi hamba-hambanya yang berani melawan dan menyia-nyiakan kedua orang tuanya. Rasulullah bersabda, "Semua perbuatan dosa balasannya ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan kehendaknya hingga hari kiamat, kecuali dosa menyakiti hati orang tua, karena sesungguhnya azab perbuatan tersebut disegerakan atas perlakuannya sewaktu masih hidup sebelum mati." Hadis riwayat Tabani. Begitu pentingnya menjadikan diri sebagai tempat berpijak, tempat tumpuan hidup orang tua. Islam telah menempatkan kebaikan dan sikap hormat kepada orang tua berada pada satu tingkat di bawah keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama orang tua tersebut dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasul bersabda, "Orang yang paling besar haknya untuk dimuliakan bagi perempuan adalah suaminya, dan orang yang paling berhak dimuliakan bagi pria adalah ibunya." Salah satu pesan Rasul adalah kepada istri, "Ingatlah, sikap dan perilakumu terhadap suamimu akan menentukan nasibmu ke surga atau ke neraka." Hadis di atas berarti bahwa seorang perempuan harus berbakti kepada suaminya
dan pria harus berbakti kepada ibunya. Para istri hendaklah menjadi istri yang salehah, yang membantu dan mendorong suaminya untuk memuliakan orang tuanya, khususnya kepada ibunya. Dan para suami hendaklah bijaksana memudahkan istri memuliakan orang tuanya juga. Apakah kita ini sudah termasuk anak yang memuliakan orang tua? Sudahkah kita memuliakan orang tua sebagaimana mereka ingin diperlakukan? Sudahkah kita secara bersungguh-sungguh mencari tahu hal-hal yang sangat diinginkan, dibutuhkan, dan diharapkan kedua orang tua kita, dan berusaha untuk memenuhinya selama tidak bertentangan dengan syariat agama? Seberapakah sering kita mengingat orang tua dan mendoakan untuk keselamatan dunia dan akhirat kedua orang tua kita? Sudahkah kita berbuat adil dalam memberikan perhatian kepada kedua orang tua kita, sebagaimana kita memperhatikan pasangan hidup dan anak-anak kita? Sebagai seorang istri, sudahkah kita menunjukkan bakti kepada suami dengan membantu suami yang berbakti kepada ibunya? Sebagai seorang suami, sudahkah kita bertindak bijaksana mendorong istri untuk memuliakan orang tua? Bukan tidak mungkin, keharmonisan dalam keluarga, kebahagiaan keluarga, bahkan ketidaklancaran kita dalam memperoleh rezeki dan meraih puncak sukses dalam hidup selama ini terhalang oleh sikap, cara berbicara, dan tindakan kita yang kurang memuliakan orang tua maupun mertua. Muslimun wal muslimat rahimakumullah. Sebagai kesimpulan, marilah kita berusaha untuk melakukan yang terbaik untuk kedua orang tua kita, termasuk mertua, semaksimal yang kita bisa. Insya Allah, mereka akan ridho kepada kita. Banyak-banyaklah bersyukur dan mendoakan kedua orang tua kita yang telah melahirkan kita, membesarkan kita, mendidik, dan menyayangi kita. Karena ridho Allah bergantung pada ridho orang tua, maka doa orang tua pun akan didengar dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah ceramah yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli ala hadal mayyiti arba'a takbiratin fardhu kifayatin lillahi ta'ala. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahu akbar. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahu akbar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tafhinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.